苍帝，不要再执迷不悟了，就此收手。这是妇人之仁。 Film dibuka dengan diperlihatkan dua praktisi hebat yang akan baku hantam. Diketahui Chang Di ini berkhianat kepada Song Yu karena telah merencanakan sesuatu yang jahat yang bisa membahayakan dunia. 你以为给这个世界创造出生死，多说无益，受死！ 真正毁灭这个世界，轮回湮灭。少羽，你只知道动用这些法宝，不是我的对手。天雷雷，阿明来。 Di akhir pertarungan, Chang Di berhasil Song Yu kalahkan. Namun tak disangka teknik guntur 9 langit yang Chang Di kuasai begitu hebat, sehingga menimbulkan sebuah ledakan, bahkan mangkuk reinkarnasinya saja tidak bisa menahannya. Saat itu juga jiwa Song Yu terluka dan tidak bisa menghindar dari kematiannya. 也挡不住吗？看来。 我也难逃陨落的命运了。 Secara tiba-tiba, Song Yu melihat jiwa seorang pria melayang di udara. 这灵魂为何能在虚空中流浪？ Dirinya langsung mendekatinya dan berniat untuk menolongnya. Karena pria itu merasa kebingungan, Song Yu memberitahunya jika sekarang ia sudah mati. 听我说，你已经死了。你是谁啊？干什么的？ Namun dirinya akan menyelamatkannya kembali dengan mangkuk reinkarnasi yang ia miliki. Saat itu juga pria itu teringat dirinya mati karena menyelamatkan anak yang tenggelam. Tak ingin membuang banyak waktu, Song Yu secepat mungkin memberikan teknik pedang kesunyian dan ramuan obat yin yang padanya. 我去，我真死了！不会吧？寂灭剑和阴阳一诀传授于你，没时间解释了，将毕生。 灭剑，得我传承，可瞬间获得极我可没钱交学费啊，是你硬要送我的。 Karena jiwa Song Yu terluka dan tidak bisa bereinkarnasi, menyebabkan tubuhnya perlahan menghilang. Oleh karena itu, dirinya tidak bisa bangkit dari kematiannya. 我神魂重创，即将消散。 轮回转世， dan peluang reinkarnasinya itu diberikan kepada pria tersebut. Dan saat itu juga Song Yu mengirimnya ke dunia nyata. 我的机缘便送给你了。记住，轮回完只要 Dikatakan mangkuk reinkarnasi itu dapat membantunya berlatih dengan cepat. Di dunia nyata terdapat cahaya yang menuju ke kediaman King yang tak lain itu adalah pria tadi. Di sini ia biasa dikenal dengan Su Wuzhou. 头好痛啊！我这是在哪儿啊？我不会是穿越了吧？ Ketika memejamkan mata, di depannya terdapat wanita cantik bernama Lin Qingxi yang menggodanya. 你穿不穿越我不知道，不过你马上就要倒霉了。 休招！你这孽障！ Tiba-tiba datang seseorang berteriak memanggil namanya. Ternyata itu adalah Qin Fengsha yang merupakan mertuanya sendiri. Dia begitu marah ketika melihat Wuzhou yang masih sempat bermain dengan wanita lain di malam pernikahannya. Kemudian Lin Qingxi berpura-pura seakan dirinya ternodai.
你这么做，对得起亲谋吗？我跟青某可是好姐妹呀，你怎么能这样？我这是被坑了吧？ Kemudian Qin Fengsha menyuruh dua prajurit untuk memberi pelajaran kepada menantunya. 给我把这个孽障扔出去！ Meski Wuzhou menjelaskan dirinya tidak melakukan apa-apa, mereka sama sekali tidak mempercayainya. 你们听我解释啊！等，我什么都没干，你们听我解释，我是冤枉的。哎呀！别乱说！ Di luar kediaman Qin, para tamu heran Qin Fengsha mendapat menantu yang nakal seperti Wuzhou. Masing-masing dari mereka memberikan persembahan sebagai ucapan selamat. 哎呀，恭喜恭喜啊！恭喜！恭喜秦府千金招得成龙快婿。哎，谢谢啊！恭喜啊！里面请啊！哎，里面请！请进！恭喜恭喜啊！谢谢啊！ Saat itu juga Wuzhou dikeluarkan dari kediaman Qin. Mereka saling bertanya mengapa pengantin pria di acara besar pernikahannya malah dikeluarkan sebelum acara dimulai. 今晚的新郎官去梧州吗？这大婚的日子怎么会被秦府扔出来啊？ Salah satu dari mereka pernah mendengar jika Wuzhou mempunyai hubungan asmara dengan sahabat Qin Mo. Jadi yang mereka maksud adalah Lin Qinshi, wanita yang menggodanya tadi. Di saat Wuzhou akan menjelaskan yang sebenarnya, pandangan mereka teralihkan dengan Qin Mo yang datang mendekat. Mereka semua terpana karena cahaya yang membuatnya terlihat cantik dari kejauhan. Apalagi si Wuzhou yang begitu kegirangan melihat calon istrinya datang. 哎呀，我老婆来了！让我也看看。 Namun setelah mendekat, ternyata itu bukan Qin Mo melainkan penari pengantin. Dan penari itu mengatakan pengantin perempuan ada di belakang. 这是我老婆。 Wuzhou yang melihatnya seketika menjadi bahagia, yang mana di kebangkitan kematiannya dihadapkan dengan istri yang solehot. Bahkan di kehidupan lamanya dirinya belum tentu mendapatkan kebahagiaan seperti saat ini. Cerita berlanjut terlihat dengan raut wajah yang lesu, terlihat Qin Mo akan menampar Wuzhou. Wuzhou kemudian berminta maaf dan akan menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Para tamu undangan berpikir Qin Mo tak hanya menampar saja, tapi juga membatalkan pernikahannya. 这次秦亲毛一定会退婚。 Namun ternyata Qin Mo bersikap lembut kepada Wuzhou dan juga terlihat sangat peduli dengannya. 什么情况？秦亲毛居然没打许无招。是好像还很关心他。是啊。 Kemudian ia mengajak Wuzhou untuk pulang bersamanya, serta mengatakan jika ada masalah bisa dibicarakan setelah pulang. 好的。 Saat itu Wuzhou berpikir Qin Mo menjaga kehormatannya di depan umum. Begitu bodohnya pemilik tubuh asli itu diberi istri yang berhati sangat lembut malah dipermainkan. Mulai detik itu Wuzhou akan merubah sikapnya menjadi pribadi yang baru. 过了今天，我一定要重新做人。许无招， Namun tiba-tiba datang putra keluarga Qi bernama Qisan yang menghalangi Wuzhou. 雪山，你要干什么？ 这什么情况？这是？ Qisan memberitahukan kompetisi keluarga besar di kota Lin'an tinggal beberapa hari lagi. Ia menantang Wuzhou untuk mengikuti pertandingan itu. 世家大比，没错，你敢不敢接受我的挑战？ Dengan kesepakatan jika Wuzhou kalah, maka diharuskan untuk meninggalkan Qin Mo dan memberikannya kepada kakaknya bernama Qi Guanping. 将他让给我哥哥谢广平。哦，还有这种事？ Qin Mo pun terkejut dan juga para tamu yang ada di sana tidak menduga bisa terjadi hal seperti itu di hari pernikahannya. Qisan begitu keterlaluan dengan mengatakan Wuzhou layaknya sampah yang tidak pantas untuk Qin Mo. 我许无招，哎，大婚当日还出了这种事，不会拿自己的女人做赌注。
Secara halus Wuzhou menolak tantangan Hisan dengan mengatakan dirinya tidak akan mempertaruhkan wanitanya. Mendengar itu, Hisan menganggapnya tidak berani menerima tantangannya. Tiba-tiba dengan berani Wuzhou menerima tantangan itu. Dirinya tak segan akan membantai semua orang yang menginginkan istrinya. 殿下，觊觎我女人的人，这都敢接？真敢呀！都该。青某，走吧，我们回家。 Kemudian Wuzhou menghampiri Qingmo dan membawanya pulang. Qingmo pun heran melihat sikap Wuzhou yang tiba-tiba berbeda. 武周怎么突然不一样了？ Hisan tidak menyangka dan mengira Wuzhou bersikap berbeda dari sebelumnya. Dirinya berencana akan membunuh Wuzhou di kompetisi itu. Di pagi harinya, Qin Fengsha marah karena Wuzhou memperlakukan keluarganya. Wuzhou memang tidak bisa menjelaskan yang naik keranjang adalah pemilik tubuh itu, namun ia minta untuk menghargai sikapnya yang berani di hadapan Hisan tadi malam. 在谢山面前，我不是表现得挺好的吗？ Patriarchin mengingat dulu saat ayah Wuzhou mempercayakan padanya. Nah, dari sini diketahui hubungan Wuzhou dengan Qingmo karena sebuah perjodohan. Mendengar itu, Wuzhou berjanji akan bekerja keras. 我许武周一定好好努力，做一个有用的。 Namun nampaknya Patriarchin sudah muak dengan ucapan itu. Benar saja, Patriarchin masih sakit hati saat Wuzhou mencuri senjata dan menggadaikannya untuk menyewa wanita malam. Bahkan juga menggunakan buku latihan sebagai tisu toilet. 嗨，岳父大人，请放心。拿着秦家的武器去当铺卖钱喝，我可以解释。这就是你说的努力吗？当厕纸！ Qingmo berusaha keras menghentikan itu. Karena ia sudah menikah dengannya, ia menyuruh ayahnya untuk tidak berkata berlebihan. 多余的话便不要再多说了。 Qingmo menyuruh Wuzhou untuk membatalkan pertarungan kemarin dengan Hisan. Wuzhou berusaha menaikkan martabat keluarga Qin, namun Qingmo membantah jika kompetisi keluarga itu mempertaruhkan nyawa. 武周，你和谢山的赌约，秦家会帮你拒绝。世家大比，关乎人命，非同儿戏。 Dengan kultivasinya yang hanya berada di ranah esensi darah ketiga, jika tetap keras kepala mengikuti kompetisi itu, dirinya akan mati. 我肯定。哎，老婆你放心，我这次有准备。你现在只有气血3重的境界，你好高骛远的毛病要改改了。参加大比就是去送死啊！ 你这是在关心我吗？ Saat merayu Qingmo, di belakang terlihat Qin Fengsha yang siap memukul Wuzhou. 老婆，你不要害羞嘛。岳父大人。 Patriarchin berkata mulai hari ini dirinya akan diasingkan untuk berlatih seni bela diri. Dan tanpa izin darinya tidak boleh keluar dari sana. Kemudian Qin Fengsha berminta maaf kepada putrinya tentang dirinya yang membalas kebaikan ayah Wuzhou yang bisa menghancurkan hidupnya saat ini. Mungkin ayah Wuzhou ini mempunyai jasa besar bagi keluarga Qin, dan untuk membalas itu semua Qin Fengsha mempertaruhkan anaknya untuk berjodoh dengan putranya. Bagi Qingmo itu suatu yang tidak penting. Ia lebih khawatir dengan senjata niat pedang milik keluarga Qi dan Li yang bisa merusak bisnis keluarganya. 他们最近对秦家的产业冲击很大，我担忧的是谢家和李家的剑意武器。 Secara tiba-tiba datang pelayan keluarga yang menyampaikan keluarga Qi dan Li membuka lapak senjata di halaman depan. Mendengar itu, Patriarchin sangat terkejut dan meminta untuk membawanya ke sana. 什么？ 什么？快带我们去看看！ 您看，就是这里。 数量有限，限时9折，过时不候啊！ Ya, di sana terdapat lapak senjata yang disertai dengan niat pedang. Mereka menarik pembeli dengan memberi diskon 10% dan juga menjelaskan senjata yang disertai niat pedang mampu memotong besi dengan mudah, dan itu menjadi satu-satunya yang ada di kota Lin'an. Kemudian seorang master di sana membuktikan kelebihan senjata yang disertai niat pedang.
Melihat itu, mereka semua berebut membeli segala senjata yang ada di sana. 别急别急。我要又粗又长的。哎，各位别急啊，一个一个来，马上给。 Patriarkin heran dari mana keluarga He dan Lee menemukan master dengan niat pedang. Kemudian Shimo menyarankan untuk mencari master pedang seperti mereka. Namun sang ayah berkata tidak ada orang yang memiliki niat pedang di kota Lin'an. 父亲，难道我们就找不到拥有剑意的高手吗？ 也不知这谢李两家是在哪儿找到的。唉，整个临安城就没有拥有剑意的人。 Di balik itu, Wuzhou mendengar percakapan mereka. Ia mengingat kakek tua kemarin mewarisi ilmu pedang kesunyian sekaligus niat pedang. 金灭剑，可瞬间获得剑意。按照老头子所说， Dengan perkataan kakek tua kemarin, Wuzhou yakin tubuhnya memiliki niat pedang. Cerita berlanjut, Patriarkin kedatangan Li Wangfeng dari keluarga Li dan juga Hizen keluarga Qi. Li Wangfeng berkata bisnis senjata keluarga Qin akan berhenti tahun ini. Ia menawarkan untuk bekerja sama dengan keluarga Qi. Patriarkin menolak meski bersaing dengan dua keluarga, bisnisnya tidak akan kalah. 就凭你们两家。 好大的口气，也想吞并我秦家的产业。Hyacinth sebagai master niat pedang, dirinya begitu sombong dengan mengatakan keluarga Qin tidak memiliki senjata dengan niat pedang. Tak mau dipermalukan, Patriarkin berkata keluarganya juga mempunyai senjata niat pedang. Lalu Hyacinth meminta untuk menunjukkannya. 秦家主不妨拿出来和我们比一比呀！秦家主可不能信口雌黄哦。这，在场这么多人都是剑长，入了秦家武器的威名啊！ Orang-orang di sana berpikir jika keluarga Qin tidak memiliki senjata dengan niat pedang, reputasi keluarga Qin akan hancur. Penjaga senjata keluarga Qin bingung karena selama ini tidak memiliki senjata dengan niat pedang. 咱们哪有剑意武器呀？ Patriarkin menyuruhnya untuk mengambil kumpulan senjata yang ia periksa secara pribadi. Ia berharap senjata itu bisa menandingi niat pedang. 秦爷，这还不快去！或许不比这剑意武器差多少。是。 看来该我出手了。 Di waktu yang sama, Wuzhou mendatangi gudang senjata keluarga Qin. Di sana ia akan mencoba untuk menerapkan niat pedang ke dalam senjata. 赋予到这些武器身上，看看我能不能把剑意。成了。 Setelah berhasil, ia percaya kekuatan kakek kemarin begitu hebat. Seperti yang dikatakan kemarin, jika menelan benda logam dengan mangkuk reinkarnasi, itu bisa membantu meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Tiba-tiba datang penjaga senjata yang disuruh Patriarkin tadi untuk mengambil senjata pribadinya. Sebelum itu, ia mengira Wuzhou mencuri pedang lagi. Wuzhou begitu pintar, ia beralasan datang ke sana untuk membantu membawakan senjatanya. 你居然还来这里偷剑！哎呀，现在都什么时候了？我哪里是来偷剑的？是这样吗？我是特地过来帮忙搬武器的。 Akhirnya dia percaya dan kemudian membawa senjata itu keluar. 岳父大人，武器我搬过来了。嘿嘿，还好我够机智。 这就是秦家的剑意武器。 Setelah itu ditunjukkan ke Hizen dan Li Wangfeng bahwa setiap senjata terdapat niat pedang. Hizen begitu tidak percaya dan akhirnya ia mengeluarkan senjata niat pedangnya untuk membuktikan kebenaran niat pedang yang ada di senjata keluarga Qin.
那便容我试一试吧。呵呵，既然秦家主，完了！什么？竟然没事！ Ya, senjata yang tersalur niat pedang begitu sangat kuat dan sangat berbahaya bagi orang biasa. Namun siapa sangka Hizen yang senjatanya memiliki niat pedang patah setelah menguji kekuatan senjata milik keluarga Hin. Ya, tanpa mereka sadari, Wuzhou telah menanamkan niat pedang di dalam senjata itu, yang artinya ilmu pedang Wuzhou mempunyai power yang sangat hebat. 在剑意之后的武器威力这么大。 Mereka semua menjadi heran ketika kerusakan yang begitu besar sama sekali tidak berimbas pada senjata keluarga Hin. Orang-orang di sana berpikir keluarga Hin memiliki warisan mendalam dan tidak mungkin dikalahkan oleh keluarga He dan Li. Kemudian Li Wangfeng berkata kejadian itu hanyalah kesalahpahaman saja. 我们今天就不打扰了，先行告退，先行告退。 Sementara Hizen masih tidak percaya pedangnya bisa patah. Sebelum mereka berdua pergi dari sana, Li Wangfeng berjanji tidak akan mengganggu keluarga Hin lagi. Wuzhou tidak membiarkan mereka berdua pergi begitu saja setelah membuat keributan di keluarganya. 就这么说走就走，有些不妥。你们来我秦家大闹一通，武器你们已经试过了，没有问题。兄长，你想干什么？ 当我秦家的大门被你们打碎。 Wuzhou mengatakan akibat kekuatan niat pedang menyebabkan kerusakan pada pintu masuk. Hizen begitu sombong, ia akan mengganti pintu itu sesuai dengan permintaan Su Wuzhou. 我们赔就是，你说个价吧。 Wuzhou memberitahu pintu itu terbuat dari kayu yang berusia 10.000 tahun dan mereka harus menggantinya sebanyak 10.000 tael. 你们赔个1万两，不算多吧？什么？1万两？吴州这孩子还是挺会为秦家着想的嘛。万年凤栖梧桐木，真的假的？ Mereka berdua pun terkejut dan seketika marah karena Wuzhou sengaja memerasnya. Melihat Wuzhou dipermalukan tidak wajar, Patriark Hin menegaskan untuk tidak merendahkan menantunya. 可不是什么阿猫阿狗都能诋毁的。 Li Wangfeng membujuk Hizen untuk menahan amarahnya dan memberikan uangnya, lalu pergi dari sana. Masing-masing dari mereka memberikan Wuzhou 5.000 tael. Wuzhou berpikir mereka begitu mudah memberikan uang tunai, dan ia rasa itu masih kurang. Wuzhou begitu cerdik, ia mengatakan itu kesalahpahaman, karena awalnya Wuzhou meminta 10.000 tael untuk setiap orangnya. 你爱要不要？每人1万两。 改了你我这，你别得寸进尺。Begitu banyak kerugian yang harus ia ganti membuat Hizen kembali marah. Li Wangfeng terus membujuknya untuk lebih baik memberikan uangnya daripada dipermalukan di muka umum. 哎呀，我们家还有几个瓷瓶，哎，以后有时间常来啊，便打杂，只要赔得起钱就行。吴州，岳父大人，哎。 你看看我这银票啊！ Kemudian Patriark memanggil Wuzhou dan menyuruhnya untuk kembali ke pengasingan. Awalnya Wuzhou menolak untuk itu. Namun jika tidak pergi, Patriark Hin tidak segan memukulnya. 现在就要去关禁闭？什么？我没听清。我这就去关禁闭。 Kembali ke senjata, ditunjukkan sebuah pedang yang jarang disentuh namun terpasang niat pedang. 这些剑之前都谁接触过？ 之前也没被外人接触过，为何会附带剑意？ Penjaga senjata itu membenarkan memang tidak pernah disentuh orang luar. Namun ia mengingat tadi Wuzhou menyentuh pedang itu. 除了谁？除了姑爷。 Mendengar itu, Patriark Hin tidak percaya karena Wuzhou yang berada di ranah esensi darah tingkat 3 bisa menguasai ilmu pedang. 吴州只有气血3种，怎么可能会有剑意？ Cerita berlanjut di saat malam hari di gudang senjata keluarga. Wuzhou merasa putus asa atas dirinya yang tidak bisa meyakinkan ayah mertuanya jika Lin Hinsila yang menjebaknya saat di rumah bordil kemarin. 看来
岳父肯定不会相信是林青瓷主动勾引我的。 Wuzhou mempunyai inisiatif sebagaimana agar diakui dan dipandang oleh orang lain menjadi kuat adalah satu-satunya jalan. 都得先有实力。 Ketika akan meningkatkan kekuatannya, kebetulan sekali di sekitar terdapat benda logam, yang mana benda logam itu bisa digunakan sebagai terobosan kultivasinya. 武器不就是金属吗？我练功，这里是武器库，正好需要金属。 Wuzhou begitu senang karena dirinya sangat membutuhkan logam untuk latihan. Dengan semua logam yang ada di sana, ia akan melihat dan membuktikan mangkuk reinkarnasi bisa menelan dan membantunya berkultivasi atau tidak. 看看老头子的轮回碗是不是真能吞噬金属。 Ternyata benar apa yang dikatakan kakek tua kemarin. Benda logam seperti pedang disatukan dan diubah menjadi bola kekuatan energi darah murni yang bisa ditelan secara instan.这是精纯的气血之力。 Wuzhou menyadari energi masuk ke tubuhnya. 这种感觉都是修为突破了。 Ia merasa itu sebuah terobosan dalam kultivasinya. 这轮回碗真的能助我修炼。 Merasa belum puas, semua logam di sana diserap yang membuat kultivasinya berkembang sangat pesat. Di suatu rumah bordil, terdapat dua pria kembar yang baru saja mabuk dan bermain dengan seorang gadis. Diketahui mereka bernama Xilei dan Season. 我喜欢那个叫淑芬的妹子。姑娘真不错。以后可要常来玩。 Terlihat mereka sangat puas dengan apa yang mereka lakukan malam itu. 今天虽然玩得尽兴， Di saat perjalanan pulang, mereka berdua berencana menyuruh Wuzhou untuk mencuri senjata keluarga Qin lagi. 但可惜 咱们让那小子再偷2把秦家的武器。 Dari sini diketahui mereka berdua sering memanfaatkan Wuzhou untuk senang-senang. 卖掉后请咱们喝酒。 不战白不战。 Tiba-tiba karung kecil berisi uang melayang di hadapannya yang membuat mereka menjadi waspada. 滚出来！谁？ Kemudian datang seseorang yang ternyata itu Sisan. Sisan menyuruh mereka berdua untuk membantunya membunuh seseorang. 石磊史森，帮我杀个人。 Melihat uang 100 tael di tangannya, Xilei dan Sisan setuju dan menanyakan siapa targetnya. 好大的手笔呀！ 不知道你要杀谁呀？ Sisan menjawab Wuzhou dari keluarga Qin. Mendengar itu, mereka menolak tawaran Sisan dengan alasan Wuzhou merupakan sahabatnya sendiri. 难道不知道他是我们的至交好友？ Namun Sisan tahu seperti apa sifat mereka berdua. Jika uangnya cukup, nyawa sahabat bukan menjadi alasan. Namun mereka berdua tetap tidak ingin melakukan itu. Xilei mengaku Wuzhou sangat berharga baginya, bahkan akan menjadi sahabat selamanya. Namun ternyata mereka berdua hanyalah pura-pura. Semua akan mereka bereskan asal uangnya cukup. 怎么？ 你想要杀他的话，得加钱。 Kemudian Sisan akan memberi mereka masing-masing 500 tael setelah semuanya selesai. 事成之后，每人再加500两。那我们就领命了。 Di sisi yang sama, Wuzhou mengakhiri kultivasinya. Ia merasa kemampuannya saat ini meningkat beberapa level. Namun karena pemilik tubuh itu tidak begitu berbakat, sehingga membuatnya tidak tahu sampai mana basis kultivasinya saat ini.
Tiba-tiba Xilei dan Season mendatangi Wuzhou sambil mengatakan seseorang menginginkan kematiannya. Hei, 拿命来！苏州，有人花钱买你的命！这石磊13，什么情况？ Wuzhou bingung dengan mereka yang tiba-tiba tidak seperti biasanya. Ia mengakui mereka sebagai saudara yang sering pesta bersama. Xilei mengaku dirinya hanya memanfaatkannya dan tidak menyangka diperlakukan layaknya saudara. 你还真把我们当成兄弟了？现在要是自我了断，还能少受点。 Mendengar itu, Wuzhou mengambil senjata niat pedang sambil meminta mereka untuk mengaku siapa yang menyuruhnya. Jika mereka mengaku, ia akan mengampuni nyawanya. 虚无咒，不会又幻想着自己已经以文入道了吧？ Mereka tertawa setelah mendengar ancaman dari Wuzhou. Ya, seperti yang sebelumnya diketahui, Wuzhou sangatlah lemah. Dibanding dengan kemampuan mereka berdua sangatlah jauh. Namun tanpa mereka berdua ketahui, kemampuan Wuzhou meningkat pesat setelah tadi berkultivasi. 看来只能让我送你一程了。 Di tengah pertarungan, Season tidak menyangka Wuzhou yang terkenal tidak berguna mempunyai beberapa kemampuan. Wuzhou mengingatkannya untuk lebih serius. Sementara itu, Xilei tidak ingin ikut campur dalam pertarungan. Ia rasa Season sudah cukup untuk membunuhnya. 石孙杀你，不是手到擒来。Ia melihat Season mati terbunuh di tangan pria lemah seperti Wuzhou, membuat Xilei ketakutan. Ia tak percaya Season yang berada di ranah esensi darah langit ke-6 bisa terbunuh oleh orang yang kultivasinya lebih rendah darinya. 你怎么可能把他给杀了？苏州，13可是气血6重天。别着急。 接下来就要杀你了。 Kemudian Wuzhou mendekatinya dan berkata, sekarang gilirannya. Xilei berusaha menjelaskan agar Wuzhou mengampuninya, namun itu semua sudah terlambat. 我告诉你，幕后凶手是我。 Melihat Xilei dengan karung koinnya, Wuzhou tahu jika Hisan adalah dalang di balik itu semua. 你不说，我也猜到了。 Menyadari dirinya mengalahkan Master Esensi Darah Langit ke-6 hanya dengan satu senjata, ia rasa kultivasinya saat ini berada di ranah Esensi Darah Langit ke-7. 我至少达到了血气7重的境界。 Cerita berlanjut diketahui wanita itu bernama Dai Yao Yao. Dia heran melihat Wuzhou yang terkenal tidak berguna, ternyata seorang master bela diri tersembunyi. 谁能想到人尽皆知的秦家废物女婿，竟然是一个隐藏的武道高手呢？ 但夭夭， Ternyata Yao Yao ini merupakan guru bela diri yang disewa keluarga Hin sebelumnya. Kedatangan Yao Yao membuat Wuzhou tercengang karena dia tahu orang yang Wuzhou bunuh, serta rahasia mangkuk hitam yang tidak bisa terungkap. Maka dari itu, Wuzhou takut Yao Yao menyebarluaskan hal itu. 前府之前特聘的那个武道老师，我杀人的事情不能让外人知道，尤其是黑婉的秘密更不能暴露。Yao Yao begitu santai meski pedang Wuzhou mengarah padanya. Yao Yao merayu dan berkata Wuzhou seorang jenius tapi membuat reputasi menjadi seorang pecundang. 一个天才不顾作践自己的名声，公子
莫不是得了喜欢自虐的病？ Ketika Yao Yao semakin mendekat, keterampilan medis Yin Yang yang kakek tua kemarin berikan mendeteksi bahwa jantung Yao Yao terluka. Kemudian Wuzo menghentikan rayuannya dan mengatakan penyakit yang dia derita cukup parah. Jika tidak disembuhkan, maka tidak akan bisa hidup lama. 他竟然能自动运转！啊，公子，怎么不说话？ 大夭夭的心脉居然受伤了， 莫非被我说中了？ 我有没有病暂且不说，恐怕就活不了多久了。若是再不治， Mendengar itu, Yao Yao heran Wuzo bisa tahu jika ia terluka. Ia takut orang lain mendengar penyakit yang ia derita. Untuk mengatasi itu, Yao Yao berencana membunuh Wuzo. 他竟然能一眼就看出我受了伤，我的伤势绝对不能外泄。看来这小子不能留了。 Yao Yao mengaku takjub dengan pengakuan Wuzo yang mengetahui penyakitnya. Kemudian Wuzo berkata dirinya bukan hanya bisa melihat penyakitnya, namun juga luka di jantungnya. 竟然能一眼就看出我的病了，公子还真是厉害呢。 我不但能看出你的病，且你的心脉创伤。 Rencana Yao Yao membunuh Wuzo gagal saat Wuzo berkata jika dirinya bisa menyembuhkan penyakitnya. 只有我能治，整个临安城。 你能治？ Wuzo membenarkan dirinya bisa menyembuhkannya, namun tergantung dengannya bisa memahami aturan atau tidak. 我当然能治，就看你懂不懂规矩了。规矩？ Mendengar itu, Yao Yao merayu Wuzo jika dirinya bisa menyembuhkan lukanya, maka ia akan melayani nafsunya. 公子，如果你真的能治好，奴家就什么都应。 Agar rayuannya berhasil, Yao Yao mensugesti Wuzo agar masuk ke dalam pesonanya. 看我用媚术好好收拾你！ Tiba-tiba keterampilan medis Yin Yang yang menyadarkan Wuzo dan menghentikan kekuatan pesona Yao Yao. 怎么回事？ Yao Yao kembali heran, Wuzo yang berada di ranah esensi langit ketiga mampu menghilangkan pesonanya. Kemudian Wuzo berkata jika dirinya sekarang tidak tertarik pada wanita. 没有呢，我对女人没兴趣。 Karena rayuannya gagal, Yao Yao bertanya aturan apa yang baru saja Wuzo katakan. 你刚刚说的规矩又是什么呢？ Kemudian Wuzo berkata menyembuhkan penyakit butuh uang. Ia kecewa Yao Yao tidak mengerti aturannya dengan jelas, apalagi sampai merayu agar Wuzo menggunakan tubuhnya sebagai bayarannya. 杀人偿命，治病给钱，你不会以为我会馋你的身子吧？ Yao Yao bertanya berapa uang yang dibutuhkan. Mengetahui Yao Yao pernah menjadi guru bela diri di keluarganya, Wuzo meminta sebanyak 3 jari. 那公子打算要多少钱呢？ 这个数不能再少了。 Yao Yao menduga itu 300.000 tael, dan jika bisa menyembuhkan lukanya itu sangatlah murah. Namun ternyata Wuzo mematok harga cuma 300 tael. Yao Yao benar-benar kaget, yang awalnya ia kira 300.000 ternyata hanya 300 tael. 30万两就能治好我的病。先说好啊，300两，一文都不能少。 300两？ Wuzo berkata jika terlalu mahal dengan 300 tael, penyakitnya tidak bisa disembuhkan, maka tinggal menunggu mati saja. 许哥哥，你别急嘛。 Yao Yao pun menyetujuinya. Karena 300 tael tidaklah murah, ia minta setidaknya untuk melihat efeknya dulu, baru ia akan membayarnya. 你起码要先让我看到效果，我再300两的价格可不低，我再付钱吧。 Wuzo pun juga setuju, apa yang dikatakan Yao Yao masuk akal, dan segera mungkin melakukan penyembuhan. 这，好吧，说的也有几分道理。那便
先治疗吧。 Wuzo menganggap Yao Yao wanita bodoh. Berdasarkan pengobatan Jin Yang, penyembuhan penyakit itu perlu beberapa jarum saja. Dengan membayar 300 tael, ia dapat membeli banyak logam untuk latihan. 这个傻妞，100两，我能买一堆金属来升级了。 Wuzo pun begitu senang dan merasa sangatlah untung. Sementara di sisi Yao Yao, ia menganggap Wuzo pria bodoh karena mematok harga yang sangat rendah. Ia pun merasa untung besar hari itu. 这傻小子不识货，要价这么低，赚大发了！这次可是捡了一个大大便便宜宜啊！ Masih di gudang senjata, hewan pintar kesayangan Wuzo mendekati dan melihat langsung tuannya dengan seorang wanita cantik. 你再拉下来一点。 Di sini Wuzo sedikit kesulitan. Melihat punggung Yao Yao yang begitu mulus dan indah, sangat sayang jika harus dibekam. 不拔罐可惜了。哇，好美的背啊！你喜欢吗？ Ia pun kembali sadar dan memulai penyembuhannya dengan sebuah jarum sebagai perantaranya. 刚才不要偷看啊！ 完成了。 Setelah selesai, Yao Yao menyadari ada perubahan pada dirinya. Ia menduga penyakitnya benar-benar sembuh. Yao Yao menawarkan jika dirinya belum puas melihat keindahan tubuhnya, itu bisa diatur. 好像真的好了。是不是还没看够就结束了？ Wuzo berkata tidak perlu basa-basi, ia minta untuk menyerahkan uangnya. Lalu Yao Yao memberinya uang sesuai peraturan sebelumnya. Wuzo merasa paling beruntung hanya dengan beberapa tusukan jarum bisa mendapatkan 300 tael. Sementara Yao Yao menganggap kebodohan Wuzo sudah tidak tertolong lagi. Yao Yao mendekatinya dan berkata kepada Wuzo, sebagai menantu keluarga Qin sepertinya kekurangan uang. Lalu Wuzo berkata itu bukan urusannya. 不用你管。 Mendengar perkataan itu dengan terpaksa Yao Yao menghentikan rencananya. Karena awalnya ia ingin membuat kesepakatan padanya. Wuzo pun penasaran dengan kesepakatan apa yang dirinya rencanakan. Yao Yao bercerita ia mempunyai seorang teman yang terkena penyakit aneh. Ia rasa dengan keterampilan Wuzo dalam hal penyembuhan bisa menyembuhkannya. 我有个朋友得了一种怪病，应该很轻松就能给他治好。 Jika nanti Wuzo berhasil menyembuhkannya, ia akan membayar 200 tael lagi. Wuzo pun menolak jika bayarannya hanya 200 tael. Ia memasang harga 500 tael dan tidak boleh kurang sepeser pun. 500两，一文都不能少。 Yao Yao menolak harga yang ditentukan Wuzo. Ia berkata paling mentok 300 tael. 最多300两，爱去不去。 Akhirnya mereka berdua pun bersepakat. Kemudian Wuzo membawa Yao Yao keluar dari sana untuk menghantarkannya pergi ke rumah temannya. Ia berkata jika sebenarnya harga yang ia patok paling rendah hanya 100 tael. Cerita berlanjut, Yao Yao mendatangi temannya bernama Yu Feng yang sebelumnya diceritakan mempunyai penyakit aneh. Yu Feng sangat berbeda dengan laki-laki lain. Ia terlihat jijik ketika didekati seorang wanita. 雨峰，这瑶瑶，你想干什么？你别过来，我要喊人了！ Yao Yao menjelaskan alasan ia menangkapnya karena saat itu ia terluka parah dan ia takut Yu Feng menyebarkan berita itu. 乖，是因为我身受重伤，怕你将风声走露出去。 Dan kedatangannya saat ini, ia akan melepaskannya dan membantu mengeluarkan racunnya. 你现在这样，我更害怕呀！ 我现在打算放了你，
并且帮你解毒。你有话直说好不好呀Yao Yao akan membantu menghilangkan racunnya asalkan dirinya mau melakukan suatu hal. 大姐，你我便将你父亲给你下的毒解掉。只要你答应为我做一件事。你真的能帮我解毒？ Yu Feng berkata jika benar-benar bisa membantu menghilangkan racunnya, ia berjanji akan melakukan sesuatu untuknya. Lalu ia memanggil Su Wuzhou untuk masuk. 好，许无舟，进来吧。Saat memeriksa racunnya, Wuzhou kaget karena Yu Feng mengidap penyakit bunga willow, yang mana penyakit itu membuat seseorang menjadi bencong. 我去，原来你朋友得的是花柳病啊！ Mendengar itu, Yu Feng tidak terima. Ia rasa ayahnya memang sengaja memasang racun itu agar dirinya tidak bermain dengan wanita di luar. Ia menjelaskan kepada Wuzhou, dirinya memang tidak mempunyai penyakit aneh itu. 你才得了花柳病，全家都是花柳病，都怪我那个死鬼老爹！女人误以为我得了花柳病，怕我在外面拈花惹草。 Lalu kekuatan medis Yin Yang beraksi yang membuat Wuzhou yakin bisa menyembuhkannya. Wuzhou meminta Yu Feng untuk melepaskan bajunya. 哦，原来如此。这是人干的事儿吗？你确定？好好好，脱衣服吧，我给你治病。 Wuzhou heran melihat Yu Feng begitu cepat membuka baju, serta perilakunya yang berubah jauh dari seorang pria, hingga membuat Yao Yao kesal dan ingin mengebirinya. Dan setelah itu, penyembuhan dilakukan. 你不要乱做，现在就好了。 Beberapa waktu setelah itu, Yu Feng senang karena dirinya bisa lepas dari racun aneh yang ayahnya tanamkan. Kemudian, Wuzhou meminta 300 tael sesuai perjanjian dengan Yao Yao sebelumnya. 实在是太感谢了，这手段真是神乎其技。不用客气，300两，谢谢。什么？300两？ Mengetahui itu, Yu Feng terkejut karena hanya dengan 300 tael bisa menyewa dokter hebat seperti Wuzhou. Ia pun menyesal hanya dengan 300 tael itu, ia diharuskan untuk memenuhi keinginannya. 区区300两欠了戴瑶瑶一个承诺，300两就请了如此厉害的医生。你不满意？没有。 Yu Feng merasa Wuzhou bukan manusia biasa karena dirinya mampu mendetoksifikasi racun dari ayahnya. Ia pun berencana menjalin pertemanan dengannya untuk mendapat keuntungan. Ia memulainya dengan mengajaknya minum anggur bersama. 以后还能当个中间商，赚赚差价。不如去楼下喝一杯，咱们到9楼一起。 Sesampainya di sana, Yao Yao menunjukkan bakatnya sekaligus profesi yang ia geluti selama ini, yaitu seorang penari. Di samping itu terlihat Wuzhou dan Yu Feng yang semakin akrab. Wuzhou berterima kasih karena Yu Feng memberitahunya jika ia berada di ranah esensi darah ke-6, yang sebelumnya ia kira berada di tingkat 7. 原来只有6重，我一直以为我已经是气血7重了呢。刚刚多谢雨峰兄弟指点我在武道上的修为。 Yu Feng kagum dengan bakat yang Wuzhou miliki selama ini. Kemudian datang Yao Yao dan dilanjutkan dengan minum anggur bersama. 你们俩真是无聊。来，喝酒。就知道喝酒，也不看我跳舞。 Kemudian Yao Yao menyinggung Wuzhou yang akan bertaruh dengan Hisan di kompetisi keluarga besok. Sejauh yang ia ketahui, Hisan berada di ranah esensi darah ke-7. Dibanding dengan dirinya, sekarang masih berada di bawahnya. Ia pun mengira Wuzhou pasti akan kalah. 我听说你与谢家的谢山打赌，你现在区区气血6重。据我所知，那谢山早就已经达到气血7重。
岂不是必败无疑？ Wuzhou menegaskan untuk tidak perlu khawatir. Ia mempunyai cara sendiri untuk menghadapi semuanya. 就不用你们担心了，我自有办法。 Yu Feng meyakinkan Wuzhou atas dasar kemarin yang membunuh esensi darah tingkat ke-6 seperti Si Lei dan Si Shen dengan mudah. Ia rasa kompetisi besok tidak ada yang bisa menghentikannya. 再喝一杯，喝完我还要回去修炼呢。 Setelah pulang, di dalam gudang senjata, Wuzhou meningkatkan kultivasinya dengan 600 tile yang bahan utamanya adalah logam. Ia rasa mangkuk hitamnya bisa menelan langsung. 黑碗应该能直接吞噬吧？银子也是金属。1两银子可以提炼出1滴气血能量。 Benar saja satu tile perak dapat mengekstrak setetes esensi darah. Jika 600 perak, maka akan menghasilkan 600 tetes esensi darah. Dan ia yakin kultivasinya lebih tinggi dibanding Hisan. 那600两银子就是600滴气血能量，我就不信我的修为超不过谢山那家伙。 Di luar terdapat Yao Yao dan juga Yu Feng yang melihat Wuzhou berkultivasi. Terlihat mereka sangat penasaran kepada Wuzhou yang dulunya seorang tak berguna tiba-tiba menjadi seorang jenius. 气血7重，气血8重，气血9重。 Dengan 300 esensi darah yang ia gunakan bisa membawanya berada di ranah esensi darah ke-9. Dan sekarang tersisa 300 tetes esensi darah. Ia berpikir jika menyerap semuanya bisa menerobos ke ranah Haotian. Ia pun memutuskan untuk menggunakan semuanya. 直到我全部吸收之后，气血能量吸。 Yao Yao menyadari cahaya itu adalah langit 9 lapis. Yu Feng pun tak percaya bisa bertemu dengan seorang jenius seperti Wuzhou di kota kecil seperti Lin'an. 9日当空，没想到，在这小小的临安城， Namun Yao Yao tidak heran sama sekali karena kota Lin'an adalah tanah leluhur. Jadi wajar saja dapat menemukan beberapa orang jenius. 出现1两个妖孽天才不算什么稀奇。 Yang ia ketahui mereka yang mendapatkan visi langit 9 lapis di ranah esensi darah hanya ada satu orang saja. Mendengar itu Yu Feng berpikir Wuzhou adalah bagian dari salah satu 9 pendekar pedang di dunia. 我只听说过一个人能在气血境变达到9日当空意象的。 天下9支之一的剑痴。 Kembali ke Wuzhou, dirinya melalui peningkatan dari tingkat ke-6 ke ranah esensi darah tingkat ke-9 hanya mengkonsumsi 300 tetes saja. Tak diduga setelah menghabiskan sisa 300 tetes tadi, ia masih berada di ranah esensi darah tingkat ke-9. 没想到耗费掉剩下的300滴，我从气血6重直接冲到气血9重。这气血9重如此难以突破吗？ Pertarungan pertama dimulai dengan Hisan yang sedang berhadapan dengan seorang prajurit bernama Hisan dari keluarga Hin dengan ranah yang sama. Namun Hisan dengan ranah esensi darah ke-7 terlalu mudah untuk ia kalahkan. Penampilan Hisan dalam pertarungan membuat para penonton terpukau, termasuk wanita ini yang terlihat sangat brutal. Kompetisi keluarga Lin'an diselenggarakan oleh He Guanping. Dia adalah kakak dari Hisan. Selain bersaing karena bisnis, kompetisi ini juga mempertaruhkan masa depan King Kingmo. Hisan menjadi sombong setelah memenangkan pertandingan. Qin Fengsha berpikir bagaimana bisa Hisan yang kultivasinya sama bisa terkalahkan. Diketahui keluarga Qin 4 kali kalah berturut-turut. Jika pertandingan selanjutnya masih kalah, bisnis keluarga Qin harus mundur dari pasar barat. 你们秦家已经连输4场了。哎呀，秦世伯，你们秦家的产业就要退出西市了。你，父亲， Kemudian King Kingmo meminta restu untuk mengikuti kompetisi. Namun sang ayah tidak mengizinkannya.
Sang ayah berpikir dirinya masih belum bisa melawan Hisan yang berlatih seni bela diri sepanjang hari. 下一场让我上吧。 这些整日研究武学之人的对手，不，除非你以文入道，其梧州不争气呀。如果他…… 大人， Tak lama setelah itu, Wuzu datang mengagetkan keluarga Hin yang ada di sana. Dengan santai, Wuzu beralasan tadi malam begadang jadi bangunnya kesiangan. 不好意思啊。徐梧州，谁让你过来的？没来晚吧？梧州，是让你在仓库闭门思过吗？ King Hingmo mengingatkan situasi saat ini di luar kendali, namun Wuzu tidak mendengarnya. Mengetahui itu, Xie Shan senang Wuzu menepati janjinya. Dengan gayanya yang tengil, dirinya menantangnya masuk ke arena. 我还以为你怕死不肯来了呢。那你今天就别想活着离开这里。 Wuzu berpikir saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuktikan ke semua orang. King Hingmo mengatakan dirinya bukan tandingannya. Kemudian Wuzu menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena hari ini dirinya sangat percaya diri. 梧州，你不是他的对手。放心，西市的经营权我们不要了。我今天是有备而来。 Xie Shan tidak sabar bertarung dengannya. Ia menyuruh Wuzu untuk tidak banyak bacot dan segera bertarung menjemput kematiannya. Gokilnya lagi, Xie Shan sudah menyiapkan peti mati untuknya. 梧州，今天谁死？徐梧州，现在不是你胡闹的时候。 Setelah Wuzu memasuki arena, Hin Fengsha khawatir sesuatu terjadi padanya. Ia menyuruhnya untuk tidak bertarung saja. Mendengar itu, Xie Guanping mengatakan jika sudah naik ke arena, hidup dan matinya dipertaruhkan. 生死由天。既然许梧州已经登上擂台，这，谢广平你不会是想坏了临安城的规矩吧？ Xie Guanping berharap Wuzu mati dalam pertandingan, sehingga ia bisa memiliki King Hingmo seutuhnya. Hin Fengsha mengingatkan Xie Shan berada di ranah puncak esensi darah ke-7. Ia menyuruhnya untuk menyerah saja dan tidak mengambil risiko yang besar. 就马上认输。我们秦家不怕输，谢山已经达到了气血7重巅峰。你要是打，你千万不能有事啊，知道吗？ Wuzu berpikir pemilik tubuh itu mempunyai citra yang buruk sebelumnya. Ia tak menyangka mertuanya masih begitu simpati padanya. Wuzu menegaskan untuk tidak khawatir. Hari ini ia akan membuktikan ke seluruh kota Lin'an jika dirinya bukan pecundang. 我要向整个临安城证明。徐大哥，我对不起你。吴秋，我是废物。 Sang ayah menyesal dan berminta maaf kepada Mandingan Su jika ia tidak bisa menghentikan Wuzu dan membiarkannya berjuang mati-matian. Hingmo menyuruh ayahnya untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Ia berharap Wuzu bisa bertahan. 谢山，师累石森都没有把我杀掉。 Di sana Wuzu menggertak Sisan jika dua orang suruhannya yaitu Si Lei dan Sisan sudah mati terbantai. Mendengar itu, Xie Shan menyangka Wuzu menyembunyikan kekuatannya. Tak lama setelah itu, pertarungan keduanya pun terjadi. 我今天就让你知道，不过。 气血6重的废物，不算什么本事。许无州，你只会逃吗？那你也接我一招吧！ 这家伙只有气血7重，肯定不是我的对手。父亲，梧州刚刚的力量好。 Mengetahui Hisan berada di ranah esensi darah ke-7, ia akan menahan sebagian kekuatannya agar tidak membunuhnya. Hingmo takjub melihat kekuatan Wuzu begitu kuat. Jika dilihat dari kekuatannya, Hingmo menduga dia berada di ranah esensi darah ke-7. Ia menganggap Wuzu menyembunyikan kekuatan sebenarnya.
Di tengah pertarungan, Su Wuzhu masih sempat memberikan kedipan mata kepada Xing Mo. Hal itu membuat si Guanping marah dan menyuruh Xie Shan untuk menggunakan teknik tertingginya. 什么？谢山还有大招？不要浪费时间了，出大招废了他！吴周，你可千万不要有事啊！ Melihat itu, Hin Fengsha semakin khawatir. Ia kembali menyuruh Wuzhu untuk menyerah saja. Xie Shan berkata sekarang ia akan membawa Wuzhu bertemu dengan kakaknya yang sudah mati. Melihat kekuatan Xie Shan yang begitu dahsyat, Hin Fengsha menyangka dia mencapai esensi darah tingkat 8. Dibanding dengan Wuzhu yang berada di bawahnya, Ying Mo menyuruhnya untuk menyerah saja. Tanpa sebenarnya mereka ketahui, Wuzhu sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya yang sudah berada di ranah esensi darah tingkat ke-9. Merasa paling unggul, Xie Shan menjadi semakin agresif dan ia pun langsung menyerang Wuzhu. 准备受死吧！ 那就看看咱们谁隐藏的更深吧！ Di akhir pertarungan, setelah masing-masing menggunakan kekuatan tertingginya, Wuzhu terlihat tidak berdaya, sehingga si Guanping beranggapan Wuzhu telah kalah. Para keluarga Qin menyayangkan kekalahan itu. Mereka menganggap meski Wuzhu kalah dalam pertandingan, namun itu bisa memperbaiki reputasi buruknya di kota Lin'an. Cerita berlanjut ketika kompetisi keluarga Xi masih berlangsung, kedua belah pihak berpikir Wuzhu telah dikalahkan oleh Xie Shan. Tak lama setelah itu, fakta membuktikan bahwa Xie Shan terluka, sedangkan Wuzhu berdiri kokoh dengan mengatakan kekuatan Xie Shan belum mampu untuk melawannya. 该死，马上就到徐无咒的极限了，那么一点点，我能感觉到。谢山，你隐藏的实力不错，哎，吴哲竟然没事，差了那么一点，要加油啊！ Kejadian itu membuat keluarga Qin kebingungan. Patria Qin menganggap Wuzhu sungguh beruntung. Melihat Xie Shan kalah di depannya, si Guanping penasaran Wuzhu masih menyembunyikan kekuatannya. Anggota keluarga Qin saling berpendapat jika dilihat dari kultivasi, Wuzhu setara dengan Xie Shan, namun dengan mudah dia mengalahkannya. Karena itu mereka berpikir Wuzhu akan menjadi tuan muda terkuat di kota Lin'an. Mengetahui Wuzhu akan dianggap menjadi tuan muda terkuat, membuat Xie Shan tidak terima. Dia kembali menggunakan kekuatan sejatinya untuk membuktikan siapa yang sebenarnya paling kuat.接下来，开我了！ Wuzhu kembali unggul dalam pertarungan. Hanya dengan beberapa gerakan saja mampu membantai Xie Shan hingga tak berdaya. Dan akhirnya tewas di sana. Sontak hal itu membuat si Guanping marah. Bagaimana tidak, seorang seperti Wuzhu mampu menghancurkan dantian Xie Shan dengan mudah. Wuzhu kemudian berkata, karena keluarga Xi kalah, maka hak kepemilikan pasar barat menjadi milik keluarganya. Mertuanya pun bangga melihat kemampuan Wuzhu yang sama sekali tidak bisa ditebak. 吴哲竟然赢了！赢了，好小子！站住，徐无咒！敢不敢和我谢家再打一场？ Si Guanping kemudian menantang Wuzhu untuk bertarung lagi melawan keluarganya. Namun Wuzhu menolak tantangan itu. Ternyata itu hanya berpura-pura.
dia akan bersedia kembali bertarung dengan alasan keluarga Xi harus membayarnya beberapa tael. Si Guanping bertaruh jika berani bertarung dengan Xi Shan dan dirinya kalah, keluarga Xi akan mengambil kembali hak milik pasar barat kota Lin'an. Sebelum itu dirinya akan melepaskannya pergi. Tindakan licik mereka membuat Xin Fengsha marah karena dari dasar kultivasi, Xie Xin berada di ranah esensi darah tingkat ke-9. Ia menganggap jelas tidak adil jika bertarung dengan Wuzhou. Si Guanping menjelaskan di atas arena hidup dan mati dipertaruhkan dan sekarang Wuzhou berhak untuk mengambil keputusan. 生死有命，全凭自愿。 Mendengar itu Jingmo menyuruh Wuzhou untuk tidak menanggapinya karena bukti sebelumnya sudah cukup sehingga tidak perlu untuk bertarung dengan mereka lagi. Mendengar itu si Guanping kemudian meremehkan Wuzhou dengan mengatakan jika dirinya bersembunyi di bawah rok istrinya. Bahkan dia juga mengatakan kekuatan yang dirinya sembunyikan hanya mampu melawan Xi Shan. Tanpa disadari, si Guanping akhirnya terpancing. Sontak Wuzhou langsung setuju untuk kembali bertarung. 难道这是为了打赢区区一个谢山？行，谢广平，我答应了。 Mengetahui itu sang istri berusaha mengingatkan dirinya untuk jangan sampai dibodohi karena mereka sangatlah licik. Karena itu merupakan rencananya, jelas Wuzhou mengabaikan perhatian istrinya. Ia menyadari dirinya memang berasal dari keluarga tidak terpandang, bahkan semua orang memandangnya rendahan. Dengan cara bertarung, ia akan membuktikan yang sebenarnya kepada semua orang bahwa ia akan menjadi pria yang mempunyai prinsip dan pantas untuk istrinya. Di sini taktik Wuzhou mulai beraksi. Ia berkata tidak keberatan jika akan kembali bertarung. Namun selain bertaruh hak kepemilikan pasar barat, ia menginginkan 1000 tael. Mendengar itu, si Guanping menganggap Wuzhou memang tidak dihargai keluarganya, sehingga sampai mencari uang dengan cara bertarung. Dia pun kemudian menyetujuinya dan menyuruh Xi Shan untuk tidak menahan kekuatannya. Xi Shan teringat Wuzhou pernah memerasnya 20.000 tael. Atas dasar emosi dan dendam, Xi Shan begitu yakin bisa membunuhnya. Xi Shan mengeluarkan kekuatan tertingginya, yaitu cakar harimau guntur yang mampu mencabik-cabik lawannya dengan satu gerakan saja. Wuzhou terlihat biasa saja, bahkan mengatakan untuk tidak basa-basi lagi. Wuzhou mengetahui kultivasi Xi Shan sebanding dengannya yang sama-sama berada di puncak esensi darah. Maka dari itu ia juga tidak bisa menahan bahkan menyembunyikan kekuatannya lagi. Melihat kekuatan Xi Shan, mereka tidak menyangka keluarga Xi mewarisi senjata hebat itu. Rumornya cakar harimau guntur itu mampu memotong besi dengan mudah. Cerita berlanjut, Wuzhou berhasil mengalahkan Xi Shan hanya dengan satu gerakan saja. Menyadari itu, Xi Shan heran Xi Shan yang kultivasinya berada di bawahnya butuh beberapa gerakan untuk mengalahkannya. Dari sini Wuzhou mengungkapkan jika dirinya sengaja menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya berada di puncak ranah esensi darah. 我也是气血巅峰，不好意思啊，忘了告诉你。 Tentu si Guanping marah besar melihat dua jagoannya tewas di tangan Wuzhou. Terlihat dia begitu kecewa melihat Xi Shan yang digadang menjadi pemenang malah mati mengenaskan. Wuzhou kemudian menagih janji sebelumnya, yaitu dengan memberinya 1000 tael perak. Tentu kita sudah tahu beberapa tael itu digunakan untuk bahan terobosan kultivasi. Kemudian ia menyuruh pelayannya untuk menyerahkan taruhan itu. Namun dia terlihat sangat tidak rela uang sebanyak itu diberikan padanya. Menurut pelayan, uang 1000 tael sangat banyak bagi keluarga Xi. Namun si Guanping berpura-pura remeh dengan uang sebanyak itu. Si Guanping menjadi marah dan kemudian menantang Wuzhou untuk bertarung dengannya. Lalu datang ayah mertua yang menegaskan aturan
Sebagaimana jika orang yang sudah juara tahun lalu tidak boleh berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Apabila dirinya ngotot melanggar aturan, dirinya lah yang akan melayaninya bertarung. Ancaman itu membuat si Guangping menjadi takut, karena ayah mertua merupakan salah satu dari 2 master ranah non bawaan di kota Lin'an. Dia beralasan tadi hanya bercanda saja. Kemudian ayah mertua menyuruhnya untuk pergi dan menerima kekalahan itu. Dengan perasaan kecewa campur emosi, si Guangping terpaksa pergi dari sana dengan membawa Sisan dan juga Season. Terlihat dia berambisi akan menyusun rencana untuk menyingkirkan Su Wuzhou. Masih di tempat yang sama, sang ayah bangga atas perjuangan Wuzhou yang membuktikan bahwa dirinya bukanlah pecundang. Wuzhou, gongxi ni ya. Wuzhou kemudian berminta maaf atas kejadian buruk yang sudah terjadi sebelumnya. Ia berjanji akan menjadi lebih baik lagi dan ia berharap sang ayah memberikan satu kesempatan padanya. Karena sekarang pasar barat didapatkan kembali olehnya, sang ayah menyerahkan hak itu padanya. Selain itu, dia juga memberikan hasil jualan semua properti keluarga Su sebanyak 20.000 tael padanya. Tentu saja hal itu membuat Wuzhou sangat kegirangan. Dengan menggunakan 20.000 tael perak itu, ia memastikan akan menembus ranah non bawaan dalam satu gebrakan saja. Wah, 真是意外之财啊！但我能不能一举冲破后天境，到达？Kemudian datang wanita yang menghampiri keluarga Hin, yang sekaligus sahabat Xingmo yang kemarin sempat merayunya untuk bercinta. Kedatangannya itu karena dirinya ingin membicarakan sesuatu dengan Wuzhou sendirian. 好好给人家青瓷道歉，知道吗？我想单独找许无舟聊聊，可以吗？你放心吗？ Singkat cerita, di sebuah tempat yang awalnya akan membicarakan suatu hal, Lin Hingqi bukannya berubah masih saja menggodanya. Wuzhou menegaskan dirinya tidak akan tertarik, bahkan saat malam pengantin kemarin dirinya lah yang membawanya ke rumah cantik. Meski faktanya memang begitu, namun orang lain sama sekali tidak mempercayainya. Apalagi banyak orang yang tahu jika Wuzhou mendambakannya. Mendengar itu, Wuzhou menjadi marah karena kesabarannya sama sekali tidak dihargai. Selain itu, ia akan bertindak jika masih berani mengancamnya dengan membenarkan kejadian di malam pernikahan kemarin. 到时候你浑身是嘴也说不清楚。你哪来的勇气在我面前嚣张？ Sebelum pergi, Wuzhou menegaskan itu merupakan peringatan terakhir baginya. Jika suatu saat terulang lagi, ia tak segan akan menghabisinya. Dari sini Hingqi merasa Wuzhou tidak seperti sebelumnya. Meskipun begitu, dirinya akan berusaha mendapatkannya. 不管发生什么，我一定要得到你。 Di tengah keramaian, Yufeng tiba-tiba datang menghampirinya. Dia mengucapkan selamat karena telah memenangkan kompetisi. Maka dari itu, Yufeng meminta Wuzhou untuk merayakannya. Dia kemudian mengajaknya pesta ke rumah cantik. 听说你今天大获全胜，听说今天遇上哥有活动，哎，还有妹子跳舞，但是值得庆祝啊！啊，庆祝？走！ Sesampainya di sana, mereka dimanjakan oleh beberapa penari serta wanita cantik di sekelilingnya. Dari perkataan Yufeng, terlihat Wuzhou membayar semua acara pesta itu dengan uang dari keluarga si tadi. 恭喜你啊！ 临安城大比获得冠军。 Yufeng membujuk Wuzhou untuk menikmati suasana dengan wanita cantik di sekitarnya. Ya, benar saja, Wuzhou memang digoda oleh seorang wanita. Namun ternyata wanita itu jauh dari seleranya. 金包包举好高呢！哦，许言，你以前不是这样的呀。我以前品味有这么 Wuzhou lebih memilih untuk menikmati hidangan saja daripada bermain dengan wanita tadi. Kemudian ia berkata kepada Yufeng, ia takut jika ayah mertuanya mengetahui, maka akan mendapatkan hukuman lagi. Benar saja, secara tiba-tiba ayah mertua datang dan mengacaukan suasana. 我说雨峰兄，这种地方以后还是少来的好。许无舟，你这个孽障！岳父大人，
Wuzu kemudian mencoba menjelaskan jika dirinya datang hanya untuk makan malam saja, dan Wuzu memohon untuk mempercayai itu. Namun sang ayah terlanjur kecewa hingga tamparan maut dikeluarkan. Melihat Wuzu diajar mertuanya sendiri, bukannya membantu menjelaskan yang sebenarnya, Yufeng malah terlihat tidak peduli. Singkat cerita, selain mengirimnya kembali ke pengasingan, ayah mertua juga membatalkan janji 20.000 tael perak yang sempat akan ia berikan. Cerita berlanjut, Wuzu menyesal karena gagal mendapat warisan keluarga Su sebanyak 20.000 tael dari ayah mertuanya karena ketahuan pesta malam. Dirinya bingung bagaimana cara untuk meningkatkan kultivasi tanpa tael perak. Seketika dirinya teringat sebelumnya telah memenangkan 1.000 tael perak dari kompetisi kemarin. Tanpa membuang banyak waktu, Wuzu ingin tahu sejauh mana kultivasinya meningkat dengan 1.000 tael perak tersebut. 1000两我能冲到什么境界？哼，之前600两我就已经冲到了气血境巅峰。黑丸，哼！ Dengan bantuan mangkuk reinkarnasi, mampu merubah benda perak menjadi esensi darah. Namun kali ini esensi darah dipadatkan bersamaan. Dengan 1.000 tael perak itu mampu memadatkan 10 tetes cairan azure. Alhasil dengan hanya menelan 1 tetes azure, Wuzu berhasil mencapai ranah non bawaan tingkat 1. Ia pun penasaran dan berencana menelan 9 tetes yang tersisa dan sejauh mana ranah yang dapat ia capai. 1000两银子居然只凝聚出了10滴青色液体，气血能量想凝聚到一起了，能让我晋升几个等级吧？黑婉这是升级了？后天一宠，你全都消耗掉。 提升到什么境界? Seperti biasa, di luar terlihat Yufeng bersama Dayao Yao yang melihat Wuzu berkultivasi. Mereka berdua kagum dengan faktanya sekarang jika Wuzu telah mencapai ranah non bawaan tingkat 6 dengan cepat. 好像还没有停下来的趋势。 Menanggapi soal kecepatannya meningkatkan kultivasi, Yufeng menganggap orang terhebat di dunia bernama Jiuji belum tentu bisa mencapainya. Dengan 9 tetes cairan azure, Wuzu berhasil mencapai ranah non bawaan tingkat ke-6. Sekarang masih tersisa 1 tetes saja, namun Wuzu menyimpannya dengan alasan untuk berjaga-jaga. 现在我已经是后天6重了，一杯不时之血。 Setelah selesai berkultivasi, Wuzu merasa sangat kelaparan. Ia menyadari tadi memang tidak cukup makan saat di rumah bordil. 肚子好饿呀！吴征，刚才在御膳阁，你一定饿了吧？我做了些饭菜。 Tak lama setelah itu datang Jingmo yang mengantar makanan untuknya. Ia berharap Wuzu suka dengan masakannya itu. Jingmo kemudian mengajaknya keluar untuk makan malam di taman. 那出来吧，我们去凉亭吃饭。老婆做的饭肯定好吃了。好嘞。 Singkatnya, Wuzu sangat suka dengan masakan istrinya. Dilihat dari gaya makannya, dia seperti orang yang belum makan 3 hari. 吴征，我做的饭就是好吃，我要吃一辈子。 Jingmo mengatakan jika besok malam keluarga Si mengadakan pertemuan sastra. Maka dari itu dirinya menawarkan untuk pergi berdua. Tentu saja Wuzu sangat bersemangat menerima ajakan itu. Apalagi semenjak menikah, dirinya belum pernah mendapat kehangatan dari istrinya. 你要和我一起去吗？你不愿意和我同去吗？一起去？愿意愿意。 Dengan ajakan Jingmo tadi, Wuzu menganggap dia telah menerimanya. Namun Jingmo berkata belum bisa memutuskan sekarang. Meskipun begitu, Wuzu tetap menunggunya. Tapi nakalnya, Wuzu meminta jatah ciuman dari Jingmo. 我还没想好。
Karena Jingmo masih belum pasti menerimanya, dia mendorong Wuzhou sampai masuk ke kolam ikan. Di sini diketahui alasan Jingmo belum menerimanya karena Wuzhou masih suka bermabuk-mabukan. 你喝花酒的事我还没原谅你呢，你居然还想……我真的只是去吃了个饭。再罚你武器库过夜。青毛。 Lalu Wuzhou menjelaskan jika dirinya pergi kemarin hanya ingin makan saja. Meskipun hanya makan, Jingmo sangat melarangnya untuk pergi ke tempat itu. 去那里吃饭也不行。这父女俩也太像了吧！ Wuzhou pun merasa putus asa sehingga berbicara kepada katak jika ayah dan anaknya memiliki sifat yang sama-sama keras. Di sisi yang sama terlihat si Guan Ping yang merencanakan sesuatu untuk membalas perbuatan Wuzhou kemarin. Karena besok Jingmo sudah pasti akan berangkat dengan Wuzhou, dia menyuruh seorang bayaran dan memberitahu Lin Qingji untuk mencari cara agar Jingmo pergi sendirian. Jika nanti Jingmo pergi sendirian, sudah pasti Wuzhou akan mengikutinya. Dan di saat itu juga 3 pembunuh dikerahkan untuk membantai Wuzhou di sana. 明天晚上的10家文会，秦青谋一定会和许无洲，要许无洲死，我要他马上死，就想办法让秦青谋单独过去。是，公子。许无洲已经灭了石磊和石僧，已经得罪，安排日月星3大长老。 路上劫杀。 Keesokan harinya terlihat Wuzhou yang sedang terburu-buru. Setiap orang di sana merasa bingung melihat Wuzhou yang sangat tergesa-gesa. Diketahui ternyata Lin Qingji menipu Jingmo agar menghadiri pertemuan sastra keluarga Si sendirian. Ia takut jika nanti keluarga Si tahu jika Si Lei dan Si Shen telah dibunuh olehnya. Maka dari itu dipastikan Jingmo akan dalam bahaya. Karena pada umumnya pasar identik dengan keramaian membuat Wuzhou sedikit kesulitan. Tanpa disengaja ia mengacaukan semuanya. 我说怎么回事？这么急，跑这么快干什么？哎呦！我的面呢？许无洲，你找死啊！跑这么快，快点！ Singkatnya Wuzhou hampir sampai di acara keluarga, namun ia merasa ada yang tidak beres di sekitarnya. Tak lama setelah itu muncul aura pembunuh, dan hal itu membuat Wuzhou meningkatkan kewaspadaannya. Tentu mereka adalah orang suruhan dari si Guan Ping tadi yang menginginkan kematian Wuzhou. Tidak hanya itu saja, kali ini Wuzhou menerima serangan yang lebih kuat. Serangan itu ternyata dilakukan oleh 3 saudara yang bernama Tianshu, Tianxing, dan juga Tianyu. Dari perkataan mereka bertiga ini terlihat hebat, bahkan merasa mampu jika hanya menghadapi Wuzhou sendirian. 没想到这废物居然能挡住我们合力一击，怪不得你们骗青谋一人去参加文会，倒是有点本事啊！既然知道最终目的是劫杀我，回归受死。 Dari sini Wuzhou menjadi paham kenapa Jingmo disuruh untuk pergi sendirian ke pertemuan sastra. Ya, tujuan utamanya untuk membunuhnya. Dan sebelum melihat pertarungan epik dari mereka, filmnya pun sudah tamat.